Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat super dan teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat dan salam EKG dari saya, Abu Najma. Alhamdulillah, kita kembali bertemu. Kita kembali berjumpa di channel YouTube yang kita banggakan dan kita cintai, yaitu channel YouTube Abu Najma EKG. Teman-teman semuanya, pada video ini saya ingin mengajak untuk berlatih menentukan kemana arah aksis jantung ventricle. Berlatih apa? Kemana arah aksis jantung ventricle. Perlu teman-teman ketahui bahwa ada beberapa istilah aksis jantung. Ada aksis jantung atrium, ada aksis jantung ventricle, dan ada aksis jantung gelombang T. Oke. Aksis jantung atrium diwakili oleh gelombang T, aksis jantung ventricle diwakili oleh kompleks QRS, dan aksis jantung repolarisasi ventricle diwakili oleh gelombang T. Makanya ada istilah aksis gelombang P, aksis kompleks QRS, dan aksis gelombang T. Yang mana yang harus kita gunakan pada saat melakukan step interpretasi EKG menentukan aksis jantung Bapak. Cukup kita gunakan aksis jantung ventricle yang diwakili oleh kompleks QRS. Perlu teman-teman ketahui bahwa pada saat kita ingin menghitung atau menentukan arah aksis jantung, ada 3 hal yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama, teman-teman harus hafal nilai normal aksis jantung. Nilai normal ada yang bilang 0 derajat sampai plus 90. Ada yang bilang lagi 0 derajat sampai 100 plus 110 derajat. Ada yang bilang lagi minus 30 derajat sampai plus 90. Yang mana Pak Bu yang harus digunakan? Perlu teman-teman ketahui bahwa yang namanya aksis jantung itu dipengaruhi oleh umur pasien. Oke? Jadi kalau umur pasiennya di atas 60 tahun, aksis jantungnya negatif 30, ya masih dikatakan normal aksis jantung atau normal fisiologis aksis. Oke? Tapi kalau negatif 30, umur pasiennya masih muda di bawah 60 tahun, ya, harus kita curigai bahwa ini adalah abnormal aksis jantung. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan aksis jantungnya plus 110, umur pasiennya masih muda sekali, ya masih normal. Tapi kalau umur pasiennya sudah tua, ya aksisnya 110, ya abnormal. Oke teman-teman, jadi kita sepakatin saja bahwa aksis jantung antara 0 derajat sampai plus 90. Saya ulang lagi, kita sepakat bahwa normal aksis jantung, ya maaf saya ralat, normal aksis jantung minus 30 sampai plus 90. Saya ulang lagi, normal aksis jantung plus minus negatif 30 sampai plus 90. Pak Bu, dari mana melihatnya minus 0 derajat itu dari mana? Teman-teman bisa gunakan yang namanya sistem hexaxial reference. Teman-teman bisa lihat di tab komunitas di channel YouTube saya, atau bisa googling, ya. Silakan bisa googling, klik
atau search sistem hexaxial reference. Di sana jelas sekali, oke? Yang mana yang 0 derajat, mana yang negatif 30 derajat, mana yang plus 60 derajat dan seterusnya. Silakan teman-teman bisa lihat, oke? Nah, yang kedua yang harus diperhatikan adalah fokus pada kompleks QRS. Karena kita hanya menghitung aksis ventricle atau yang diwakili oleh kompleks QRS. Jadi jangan lihat gelombang P. Jangan lihat gelombang P. Anda fokus lihat kompleks QRS. Oke? Dan yang ketiga yang harus diperhatikan adalah jangan pernah melihat lead prekordial saat menghitung aksis jantung. Ya. Jadi ingat-ingat 3 hal ini jangan dilupakan. Oke? Jangan sampai nanti Anda mencari aksis jantung yang dicari kompleks QRS di V1, V2, V3 sampai V6. Jangan. Cari kompleks QRS selain lead prekordial. Bisa lead 1, lead 2, lead 3, AVR, AVL, AVF. Tergantung cara yang mana yang mau kita gunakan. Banyak sekali cara-cara menghitung aksis jantung, teman-teman. Saya biasa mengajarkan 4 cara dalam menghitung aksis jantung di kelas EKG bersama saya. Yaitu cara yang pertama, cara yang kedua, cara yang ketiga, dan cara yang keempat. Namun pada video ini, saat kita nanti berlatih, saya hanya ingin menggunakan cara pertama dan cara yang keempat. Cara yang pertama ini biasa digunakan oleh teman-teman di luar sana. Katanya ini paling cepat, katanya simple, praktis, yaitu menggunakan lead 1 dan lead AVF. Tapi saya akan bagikan cara menghitung aksis jantung yang tercepat, yaitu cara keempat. Oke? Baik, kalau teman-teman sudah siap, kita langsung saja tampilkan contoh gambar-gambar EKG yang harus kita tentukan kemana arah aksis jantungnya. Sebelum saya mulai, please Anda fokus hanya menentukan arah aksis jantung kompleks QRS atau aksis jantung ventricle. Jadi jangan lihat atau memikirkan abnormality yang Anda jumpai pada gambar atau contoh-contoh gambar EKG yang akan saya tampilkan. Kita fokus hanya menentukan aksis jantung. Kita mulai gambar pertama. Kita menggunakan cara yang pertama yaitu menggunakan lead 1 dan lead AVF. Teman-teman bisa lihat pada layar ya, bahwa lead 1 kalau Anda perhatikan kompleks QRS-nya lebih banyak ke atas atau lebih banyak positif. Jadi kalau kompleks QRS lebih banyak positif, artinya dominan positif. Kalau dominan positif di lead 1, maka nilainya berapa derajat? Nilainya adalah 0 derajat. Oke, saya ulang lagi. Kalau lead 1, kompleks QRS-nya dominan positif, nilainya 0 derajat. Oke. Kalau kompleks QRS di lead 1 dominan negatif, maka nilainya plus 180 atau plus minus 180. Karena ini di lead 1 kompleks QRS-nya dominan positif, maka untuk lead 1 nilainya 0 derajat. Oke. Sekarang kita lihat lead AVF. Lead AVF kompleks QRS-nya jelas sekali dominan positif. Oke. Jadi kalau lead AVF dominan positif,
maka nilainya adalah plus 90 derajat. Jadi menggunakan cara pertama ini, aksis jantung pada EKG ini adalah 0 derajat sampai plus 90 derajat, masih normal. Sekarang kita gunakan cara yang paling cepat. Anda harus mencari kompleks QRS yang voltasenya paling besar. Boleh voltasenya besarnya ke atas ataupun ke bawah. Coba perhatikan. Di lead 1, di lead 2, di lead 3, AVR, mana yang paling besar? Silakan dibandingkan. Kalau Anda sudah biasa melihat kompleks QRS, pasti langsung melihat bahwa yang paling besar voltasenya adalah lead 2, ya kan? Lead 2 di sini kompleks QRS-nya jelas sekali paling besar dan dominan positif. Kalau lead 2 dominan positif, maka nilainya plus 60 derajat. Jadi aksis jantungnya menggunakan cara keempat masih normal atau plus 60 derajat masih normal aksis jantung. Oke teman-teman, kita lanjut ke gambar berikutnya. Ya, kita gunakan cara pertama dulu. Perhatikan di lead 1. Di lead 1 kompleks QRS-nya nggak begitu meyakinkan apakah positif, apakah negatif. Soalnya ada yang bipasif, ada juga yang dominan positif, ya kan? Meragukan. Tapi di AVF kompleks QRS-nya dominan positif. Nah, jadi kalau teman-teman mengalami kesulitan seperti ini, ya ragu seperti ini, silakan gunakan cara yang keempat. Di mana pada cara keempat itu kita cari kompleks QRS yang paling besar voltasenya. Pada EKG ini, voltase yang paling besar pada EKG ini adalah lead 2. Perhatikan, lead 2. Mungkin bisa dikatakan hampir sama dengan lead AVR. Tapi sebenarnya harusnya salah satu saja yang paling besar. Oke, nah, saya pilih lead 2. Ya, lead 2 ini kompleks QRS-nya positif. Lead 2 positif berarti nilainya berapa? Plus 60. Kalau teman-teman ragu, ya, ragu kalau lead AVF juga sama besar seperti lead 2. Oke, no problem. Coba lead AVF akan dominan positif. Nilai AVF kalau dominan positif berapa derajat? Plus 90. Jadi kalau di lead 2 plus 60, lead AVF plus 90. Toh masih normal teman-teman. Jadi no problem. Anda mau lihatnya lead 2 atau pilih lead 2 atau pilih AVF atau pilih dua-duanya. Oke? Anyway, pada EKG ini aksisnya masih di range normal aksis. Kita lanjut ke EKG berikutnya. Ya, kita gunakan cara pertama dulu. Perhatikan kompleks QRS di lead 1. Kompleks QRS di lead 1, kompleks QRS-nya dominan positif. Ingat, kalau dominan positif, jika kita lihat sistem heksasial untuk lead 1 positif itu nilainya 0 derajat. Oke? Yang lead AVF, kompleks QRS-nya positif. Ingat, lihat sistem heksasial. Kalau kompleks QRS di AVF dominan positif, nilainya plus 90. Jadi kalau menggunakan cara pertama, EKG ini aksis jantungnya antara 0 derajat sampai plus 90. Jadi masih normal. Coba kita gunakan cara yang keempat ya. Mana kompleks QRS yang mempunyai voltase yang paling besar? Jelas sekali, lead 2 mempunyai kompleks QRS dengan voltase paling besar.
yang mana voltasenya mengarah ke atas atau positif. Jadi kalau lead 2 kompleks QRS-nya positif, nilainya plus 60 derajat. Oke, kita lanjutkan ke EKG berikutnya. Seperti biasa kita gunakan cara pertama dulu. Lihat kompleks QRS di lead 1. Jelas sekali kompleks QRS-nya dominan positif. Kalau dominan positif artinya mempunyai nilai 0 derajat. Lead AVF. Mana lead AVF? Lead AVF lead AVF agak membingungkan juga karena gambarnya bifase. Jadi kalau Anda bingung ya, nggak apa-apa, coba kita gunakan cara yang keempat. Cara yang keempat yaitu mana kompleks QRS yang voltasenya paling besar. Jelas sekali di lead 1. Karena lead 1 dominan positif, berarti nilainya 0 derajat. Jadi jangan ragu teman-teman. Pada EKG ini aksis jantungnya adalah 0 derajat atau masih normal aksis. Lanjut. Cara pertama, perhatikan lead 1. Lead 1 kompleks QRS-nya positif. Oke, kalau positif lead 1 nilainya berapa? 0 derajat. Kemudian kita lihat kompleks QRS di AVF. Walaupun kecil ya, nih, tapi positif. Jadi nilainya plus 90 derajat untuk AVF. Sekarang kita gunakan cara keempat. Mana kompleks QRS yang mempunyai voltase paling besar? Jelas sekali kalau Anda tidak buta atau tidak minus matanya dan nggak pakai kacamata, dan pakai kacamata maksud saya ya, sudah minus, harus pakai kacamata. Pasti akan melihat kompleks QRS jilid 1 paling besar voltasenya. Jadi, kalau menggunakan cara keempat, akses jantungnya adalah 0 derajat. Karena lead 1 mempunyai kompleks QRS dominan positif. Oke, kita lanjut ke EKG berikutnya. Kita gunakan cara pertama dulu. Kompleks QRS di lead 1 positif, berarti nilainya 0 derajat. Perhatikan kompleks QRS di lead AVF karena positif, AVF berarti nilainya plus 90. Aksis jantungnya menggunakan cara pertama antara 0 derajat sampai plus 90 derajat. Masih normal. Coba kita gunakan cara keempat. Kalau kita perhatikan ya, voltase yang paling besar pada EKG ini adalah lead berapa teman-teman? Jelas sekali lead 2. Maka teman-teman jangan ragu bahwa menggunakan cara keempat, voltase yang paling besar adalah lead 2. Yang mana kompleks QRS di lead 2 jelas sekali dominan positif. Berapa nilai positif untuk lead 2? Plus 60 derajat. Jadi aksis jantungnya juga masih normal. Oke, baik menggunakan cara pertama ataupun cara keempat. Berikutnya, mana lead 1? Perhatikan lead 1. Kita gunakan cara pertama seperti biasa teman-teman. Lead 1 positif, nilainya 0 derajat. Lead AVF, kompleks QRS-nya juga positif, nilainya plus 90. Masih normal aksis. 0 sampai plus 90 masih normal. Kita gunakan kita gunakan sekarang cara keempat. Mana voltase yang paling besar? Kalau kita tidak salah melihatnya, ya saya juga melihat ada yang sama-sama besar teman-teman, ya, lead 2 dan lead AVF. Sebenarnya seharusnya salah satu saja kalau kita ukur dengan teliti, ya kan? Tapi kalau secara kasat mata, kayaknya tampaknya sama antara 2 dan AVF. Gimana dong? Jangan panik. Kita cek saja. Lead 2 positif berapa derajat? Plus 60, ya kan? Lead AVF positif nilainya berapa? Plus 90. Kalau plus 60 sampai plus 90 masih normal, akses tidak? Masih normal. Ya sudah, Anda tidak perlu mempermasalahkan. Jadi
masih dalam batas normal aksis jantungnya untuk EKG ini, baik menggunakan cara pertama maupun cara keempat. Oke, kita EKG berikutnya. Lihat kompleks QRS di lead 1, dominan positif. Kalau positif di lead 1 berarti nilainya 0 derajat. Di AVF, kompleks QRS-nya dominan negatif. Kalau dominan negatif di AVF apa nilainya? Nilainya minus 90. Jadi menggunakan cara pertama, aksis jantung pada EKG ini adalah 0 sampai negatif 90 derajat. Normal tidak? Oke. Abnormal, namanya LAD, left axis deviasi. Coba kita gunakan cara yang keempat. Mana teman-teman yang bisa teman-teman lihat kompleks QRS yang voltasenya paling besar? Kalau saya tidak salah lihat, yang paling besar itu adalah lead 3, teman-teman. Oke, lead 3, teman-teman. Lead 3 dominan negatif. Kalau lead 3 negatif, berapa derajat teman-teman nilainya? Nilainya negatif 60 derajat. Jadi pada EKG ini sama-sama dengan menggunakan dua cara pertama dan cara kedua, aksis jantungnya abnormal atau LAD, left axis deviasi. Kita lanjut ke EKG berikutnya. Perhatikan, kita gunakan cara pertama dulu. Lihat di lead, oh tidak ada teman-teman ya, ini hanya lead 2. Oke, kita skip saja teman-teman, nggak apa-apa. Ya, oke. EKG ini lead 1, kita gunakan cara pertama dulu. Lead 1 kompleks QRS-nya jelas sekali negatif teman-teman. Kalau lead 1 negatif, berapa nilainya? Minus 180 atau plus minus 180 derajat. Oke. Lihat AVF-nya teman-teman. Lead AVF-nya jelas sekali positif. Kalau lead AVF positif nilainya berapa? Plus 90. Jadi menggunakan cara pertama, aksis jantung pada EKG ini antara plus 90 sampai plus 180 derajat. Normal tidak? Tidak. Namanya RAD, right axis deviasi. Coba kita gunakan cara yang keempat. Mana kompleks QRS yang paling besar? Kalau saya tidak lihat, pada EKG ini yang paling besar voltasenya adalah lead 3. Lead 3-nya mempunyai kompleks QRS positif. Jadi, kita bisa pastikan bahwa aksis jantungnya pada pasien ini, kalau lead 3 positif, nilainya plus 120 derajat. Artinya abnormal atau right axis deviasi. RAD, teman-teman. Lanjut ke EKG berikutnya. Cara pertama dulu seperti biasa. Perhatikan lead 1. Kompleks QRS-nya positif. Nilainya 0 derajat. Lihat di AVF. Kompleks QRS-nya dominan negatif. Berapa derajat? Minus 90 derajat. Menggunakan cara pertama, EKG ini aksisnya minus 0 derajat sampai minus 90 derajat. Normal tidak? Tentunya tidak normal. Namanya LAD atau left axis deviasi. Coba kita gunakan cara keempat. Mana kompleks QRS yang mempunyai voltase yang paling besar? Kalau saya tidak salah lihat, kompleks QRS yang paling besar voltasenya adalah lead 3. Yang mana lead 3 dominan negatif pada EKG ini. Jadi kalau lead 3 dominan negatif, itu nilainya berapa derajat? Nilainya negatif 60 derajat. Artinya EKG ini aksis jantungnya abnormal atau LAD. Jadi sama-sama LAD kan teman-teman, baik menggunakan cara pertama maupun cara keempat. Berikutnya, cara yang pertama lihat. Lead 1 dominan positif nilainya 0 derajat. AVF dominan negatif nilainya minus 90. Maaf.
Jadi pada pasien ini dengan menggunakan cara pertama, aksis jantungnya antara 0 derajat sampai minus 90 abnormal atau LAD, left axis deviasi. Coba kita gunakan cara yang keempat. Mana teman-teman? Yang teman-teman lihat kompleks QRS-nya yang voltasenya paling besar. Kalau saya tidak salah lihat, pada EKG ini yang paling besar voltasenya adalah lead 3. Yang mana mengarah ke bawah atau dominan negatif. Oke? Jadi bisa dipastikan bahwa untuk EKG ini aksi jantungnya mengarah ke lead 3 negatif. Yang mana nilainya adalah negatif 60. Kalau negatif 60 berarti abnormal atau LAD, left axis deviasi. Oke? Kita lanjut EKG berikutnya. Seperti biasa kita gunakan cara pertama dulu. Lead 1 ya. Lead 1 dominan positif, nilainya 0 derajat. Lead AVF juga dominan positif, nilainya plus 90 derajat. Jadi menggunakan cara pertama, EKG ini aksi jantungnya masih di normal. Aksis 0 sampai plus 90. Coba kita gunakan cara yang keempat. Mana voltase kompleks QRS yang paling besar? Kalau saya tidak salah lihat ya, voltase yang paling besar itu adalah lead AVR. Ya, kompleks QRS yang paling besar voltasenya ada di lead AVR. Perhatikan. Oke. Nah, di lead AVR kompleks QRS-nya dominan negatif. Kalau lead AVR dominan negatif itu nilainya plus 30, teman-teman. Jadi masih di range normal juga. Jadi baik cara pertama atau cara kedua, aksis jantung pada EKG ini masih normal. Oke, lanjut. Kita gunakan cara pertama dulu. Perhatikan lead 1. Lead 1 kompleks QRS-nya jelas sekali positif. Berarti nilainya berapa? 0 derajat. Lead AVF. Lead AVF nampak bifase. Kalau begini kita nggak bisa menggunakan cara ini ya. Makanya kita coba gunakan cara yang keempat. Mana kompleks QRS yang paling besar voltasenya? Kalau saya tidak salah lihat, kompleks QRS yang paling besar adalah lead 1. Yang mana lead 1 kompleks QRS-nya mengarah ke atas atau dominan positif. Jadi kalau lead 1 positif nilainya 0 derajat. Jadi aksis jantungnya adalah 0 derajat atau masih normal aksis. Oke. Oke, kita lanjut ke EKG berikutnya. Silakan. Cara pertama, tolong perhatikan kompleks QRS di lead 1. Bagaimana kompleks QRS di lead 1? Jelas sekali kita lihat kompleks QRS di lead 1 positif atau dominan positif. Berarti nilainya berapa? Nilainya 0 derajat ya. Nilainya 0 derajat. Perhatikan kompleks QRS di lead AVF. Jelas sekali juga positif. Kalau lead AVF positif, berarti nilainya berapa? Plus 90. Jadi kalau menggunakan cara pertama EKG ini aksisnya 0 sampai plus 90. Artinya masih di range normal aksis. Coba kita gunakan cara keempat. Jangan lupa cara keempat caranya adalah mencari voltase yang paling besar. Mana yang paling besar voltasenya? Saya hanya mengingatkan lagi, jangan pernah melihat lead V1 sampai V6 pada saat menghitung aksis jantung. Oke, lupakan V1, V2, V3, V4, V5. Jangan dilihat. Oke. Lihat mana kompleks QRS yang mempunyai voltase yang paling besar. Tidak salah lihat, kompleks QRS yang mempunyai jadi nilai positif untuk lead 2 adalah plus 60 derajat. Jadi aksisnya masih normal. Jadi menggunakan lead 1 cara pertama maupun cara keempat ya
tetap sama, yaitu aksisnya masih normal. Berikutnya, jangan panik dengan gambar yang amburadul, teman-teman. Kita fokus menggunakan cara pertama. Perhatikan kompleks QRS jilid 1. Kompleks QRS-nya positif atau dominan positif. Positif untuk lead 1 berapa derajat? 0 derajat. Kemudian lihat di lead AVF. Lead AVF kompleks QRS-nya juga positif. Kalau lead AVF positif berapa nilainya? Berapa derajat? Plus 90. Jadi EKG ini menggunakan cara pertama, aksis jantungnya masih normal antara 0 sampai plus 90 derajat. Coba sekarang kita gunakan cara yang keempat. Mana voltase kompleks QRS yang paling besar? Ya, bukan yang ini teman-teman ya, bukan. Ini namanya ekstrasistol ya. Kita kan belum belajar ekstrasistol ya kan. Nah, ini kompleks QRS-nya teman-teman. Nah, kalau saya tidak salah melihat ya, kompleks QRS yang paling besar itu adanya di lead 2. Jadi karena lead 2-nya positif, maka nilai positif untuk lead 2 adalah plus 60 derajat. Jadi aksis jantungnya masih normal. Oke, kaki berikutnya tetap fokus kita mencari aksis jantung menggunakan cara pertama dan cara keempat. Menggunakan cara pertama jangan lupa lihat lead 1. Bagaimana kompleks QRS-nya? Positif apa negatif? Positif. Kalau lead 1 positif nilainya 0 derajat. Kalau ya, kemudian lihat AVF. Bagaimana kompleks QRS-nya? Juga positif. Kalau lead AVF kompleks QRS-nya positif atau dominan positif, nilainya plus 90. Maka aksis jantungnya antara 0 derajat sampai plus 90 pada EKG ini atau normal aksis. Coba kita gunakan cara keempat. Mana voltase yang paling besar pada EKG ini? Jelas sekali ya, di lead 2. Karena lead 2 positif ya, lead 2 positif, jadi bisa kita simpulkan bahwa aksis jantungnya untuk lead 2 positif itu adalah plus 60 atau normal aksis. Oke, lanjut. Cara yang pertama seperti biasa, perhatikan lead 1. Kompleks QRS-nya jelas sekali positif. Kalau lead 1 positif nilainya 0 derajat. Lead AVF, jelas sekali dominan negatif. Kalau lead AVF dominan negatif nilainya berapa? Minus 90. Sekali lagi saya ingatkan bagi teman-teman yang baru gabung atau masih bingung, kita bisa tahu 0 derajat atau nilai-nilai derajatnya. Please silakan lihat sistem heksasial atau gambar sistem heksasial yang sudah saya bagikan di tab komunitas pada channel ini. Silakan diklik di sana atau teman-teman juga bisa googling ya. Googling dengan searching sistem heksasial. Oke, nanti teman-teman akan paham apa yang saya yang saya katakan pada saat mencari atau menentukan nilai derajatnya. Oke, oke lanjut teman-teman. Cara pertama seperti biasa menggunakan lead 1 dan lead AVF. Lead 1 kita perhatikan kompleks QRS-nya dominan positif. Kalau lead 1 dominan positif berarti nilainya 0 derajat. Oke, sekarang lead AVF. Lead AVF negatif berarti nilainya negatif 90, negatif 90 derajat. Jadi aksis jantungnya pada pasien ini adalah 0 derajat sampai minus 90 derajat. Oke. Nah, kalau kita gunakan cara keempat, gimana? Cari saja kompleks QRS yang voltasenya paling besar. Kalau saya tidak salah, voltase kompleks QRS yang paling besar itu ada di lead 3. Lead 3 kompleks QRS-nya dominan negatif. Kalau lead 3 dominan negatif, nilainya berapa? Minus 60. Sama dengan cara pertama hasilnya, yaitu aksisnya abnormal atau LAD, left axis deviasi. Sekali lagi, EKG ini aksis jantungnya abnormal, yaitu LAD, left axis deviasi.
lanjut kita ke EKG berikutnya. Seperti biasa, kita gunakan cara pertama. Perhatikan lead 1. Bagaimana kompleks KRS-nya? Sini bisa kita lihat kompleks KRS-nya jelas sekali positif. Kalau lead 1 positif, nilainya 0 derajat. Lihat AVF, lead AVF. Jelas sekali kompleks KRS-nya dominan positif. Kalau lead AVF dominan positif atau positif, nilainya berapa? Plus 90. Jadi aksi jantungnya pada pasien ini atau pada EKG ini 0 derajat sampai plus 90 derajat atau normal aksis. Coba kita gunakan cara keempat. Mana kompleks KRS yang voltasenya paling besar? Kalau saya tidak salah lihat, voltase kompleks KRS yang paling besar adalah di lead 2. Lead 2 bisa kita lihat kompleks KRS-nya dominan positif. Kalau lead 2 dominan positif, artinya aksis jantungnya nilainya plus 60 derajat. Masih normal aksis. Ya. Lanjut. EKG berikutnya. Ya, cara pertama, lihat kompleks KRS di lead 1. Jelas sekali positif, berarti nilainya 0 derajat. Lihat kompleks KRS di lead AVF, walaupun kecil, ya kan? Walaupun kecil, tapi positif. Kalau AVF positif berapa nilainya? Plus 90 derajat. Jadi aksis jantung pada EKG ini antara 0 derajat sampai plus 90 derajat. Masih normal. Kalau kita gunakan voltase, ya voltase yang paling besar, mana lead yang mempunyai voltase paling besar? Kalau saya tidak salah melihat, ya, yang paling besar voltase kompleks KRS-nya adalah lead 2. Perhatikan, ini lead 2, ya, paling besar dibandingkan dengan lead yang lain. Di sini lead 2 kompleks KRS-nya positif. Kalau lead 2 positif nilainya berapa derajat? Plus 60. Kalau plus 60 normal tidak? Masih di range normal. Jangan lupa nilai normal. Kita sudah sepakat dari awal nilai normal aksis jantungnya antara minus 30 sampai plus 90. Jadi EKG ini aksis jantungnya masih normal. Baik, EKG berikutnya. Perhatikan, kita gunakan cara pertama. Cara pertama kita lihat lead 1. Lead 1 kompleks KRS-nya positif atau dominan positif, jadi nilainya 0 derajat. Lihat AVF. AVF juga kompleks KRS-nya jelas sekali positif atau dominan positif. Untuk lead AVF kalau positif nilainya berapa? Plus 90. Jadi aksi jantungnya antara 0 derajat sampai plus 90 masih normal. Coba kita gunakan cara keempat. Mana voltase kompleks KRS yang paling besar? Jelas sekali di lead 2, ya kan? Jelas sekali di lead 2. Kalau menganggap di lead 1 sama dengan lead 2 ya boleh-boleh saja. Lead 1 positif sama 0 derajat. Lead 2 positif plus 60 masih sama-sama normal. Tapi seharusnya hanya satu saja yang highest, yang paling tinggi teman-teman ya. Tapi ya nggak apa-apa ya. Jadi kalau menurut pemandangan saya, penglihatan saya ya, kompleks KRS yang paling besar voltasenya adalah lead 2. Oke. Anyway, pada EKG ini aksis jantungnya masih normal. Baik, EKG berikutnya. Kita gunakan cara pertama. Lihat di lead 1, kompleks KRS-nya positif apa negatif? Positif. Kalau positif berapa derajat? 0 derajat. Lihat AVF, kompleks KRS-nya bagaimana? Oh, negatif. Kalau lead AVF negatif berapa derajat? Minus 90 derajat. Jadi aksi jantungnya pada EKG ini 0 derajat sampai minus 90. Normal tidak? Ya tidak normal. Namanya LAD, left axis deviasi. Coba kita gunakan cara yang keempat. Mana voltase yang paling besar pada EKG ini? Ya, kalau kita gunakan cara keempat, ya, dan kalau saya tidak salah lihat, yang paling besarnya hanya lead 1, teman-teman. Ya kan? Lead 1-nya positif, berarti 0 derajat. Kenapa? Kenapa cara pertama tadi
apa namanya? Oh, dapatnya LAD. Oh ya, sebentar teman. Nah, di sini ada apa namanya? Gambar kompleks keresnya seperti ini teman-teman, ada yang bipasif juga ya gitu. Oke. Jadi saya rasa kalau kita menggunakan cara pertama agak rancu gitu ya, agak meragukan. Oke, agak meragukan. Makanya coba kita gunakan cara yang keempat ya. Cara keempat, voltase yang paling besar itu adalah lead 1. Lead 1 itu positif. Kalau lead 1 positif berarti 0 derajat. Jadi bukan LAD teman-teman ya. Aksis jantung pada EKG ini dengan menggunakan cara keempat, aksisnya masih normal atau 0 derajat. Kita ganti lagi EKG berikutnya. Seperti biasa kita gunakan cara pertama. Perhatikan lead 1. Lead 1 kompleks QRS-nya jelas sekali positif. Kalau positif berapa derajat? 0 derajat. Kemudian kita lihat AVF. Mana kompleks QRS-nya? Wow, kompleks QRS-nya aneh ya teman-teman. Anyway, walaupun aneh begini, tetap kan bisa lihat bahwa kompleks QRS pada lead AVF jelas sekali dominan positif. Jadi aksis jantungnya pada pasien ini adalah 0 sampai plus 90 derajat atau normal aksis. Kalau kita gunakan cara keempat, mana kompleks QRS yang paling besar? Jelas sekali di lead 1 teman-teman. Di lead 1 kompleks QRS-nya paling besar dan positif. Jadi kalau lead 1 positif, berapa derajat? Ya, betul sekali, 0 derajat atau masih normal aksis jantung ya. Lanjut, kaki berikutnya. Gunakan cara pertama. Perhatikan lead 1. Lead 1 positif, berarti nilainya berapa kalau positif? Iya, 0 derajat. Kemudian kita lihat AVF. Mana AVF? Yes, jelas sekali positif. Jadi berapa derajat? Plus 90 teman-teman. Jadi aksi jantungnya pada EKG ini adalah antara 0 derajat sampai plus 90 atau masih normal. Kalau kita gunakan cara keempat, mana voltase yang paling besar pada EKG ini? Yaitu lead 2, jelas sekali. Oke, lead 2 voltase yang paling besar. Yang mana kita bisa lihat lead 2-nya adalah positif. Kalau lead 2 positif berarti nilainya berapa? Plus 60 derajat. Masih normal teman-teman. Lanjut EKG berikutnya. Cara pertama, lihat kompleks QRS di lead 1. Jelas sekali positif teman-teman. Kalau lead 1 positif nilainya berapa? 0 derajat. Mana AVF? Nih AVF. Berapa kemana kompleks QRS-nya? Nilainya negatif. Kompleks QRS di AVF dominan negatif. Kalau AVF negatif berapa derajat teman-teman? Minus 90. Jadi aksi jantung pada EKG ini antara 0 sampai negatif 90 derajat atau abnormal atau LAD, left axis deviasi. Coba kalau kita gunakan cara keempat. Mana voltase yang paling besar teman-teman? Jelas sekali voltase yang paling besar adalah lead 3. Lead 3 di sini mempunyai kompleks QRS dominan negatif. Kita tahu bahwa lead 3 negatif itu nilainya negatif 60. Di mana negatif 60 itu adalah abnormal atau LAD. Sama-sama LAD teman-teman. Left axis deviasi. Kita ganti kaki berikutnya. Perhatikan, kita gunakan cara pertama dulu. Perhatikan kompleks QRS di lead 1. Positif apa negatif? Positif. Kalau lead 1 positif, nilainya berapa? 0 derajat. Oke. Mana lead AVF? Lead AVF dominan negatif. Lead AVF negatif nilainya berapa? Minus 90. Jadi aksisnya antara 0 derajat sampai negatif 90 menggunakan cara pertama. Itu masih abnormal atau LAD. Coba kita gunakan cara keempat. Mana kompleks QRS yang paling besar? Bisa kita lihat bersama ya. Jelas sekali yang paling besar voltasenya adalah lead 3. Lead 3-nya negatif. Kalau lead 3 negatif berapa nilainya? Negatif 60. Kalau negatif 60 normal tidak? Ya jelas sekali tidak normal. Apa? LAD, aksis deviasi. Lanjut. Seperti biasa kita gunakan cara pertama. Perhatikan, mana kompleks QRS?
Kompleks keres yang normal ya teman-teman, bukan kompleks keres yang ada ekstrasistolnya, bukan ya. Silakan, mana kompleks keres yang normal? Ini teman-teman perhatikan. Sebentar. Nah, ini dia. Oke, bisa lihat? Nah, ini dominan positif. Kalau lead 1 positif berapa derajat? 0 derajat. Jangan lupa. Oke, lihat sistem eksaksialnya. Lead 1 positif 0 derajat. Kita lihat AVF. Mana AVF nih, teman-teman? Oke, lead AVF juga kompleks keresnya negatif. Maaf, positif. Jadi kalau positif nilainya berapa? Plus 90. Jadi pada EKG ini menggunakan cara pertama, aksis jantungnya antara 0 derajat sampai plus 90 derajat atau normal aksis. Kalau kita gunakan cara keempat, mana kompleks keres yang paling besar? Jelas sekali lead 2. Oke, lead 2-nya jelas positif. Oke, jadi aksisnya kalau 2 positif nilainya plus 60. Jadi bisa kita simpulkan aksisnya masih normal pada EKG ini, baik menggunakan cara pertama maupun cara keempat. Oke, lanjut EKG berikutnya. Lead 1 jelas sekali positif. Oke, kita gunakan cara pertama biasa ya. Lead 1 kompleks keresnya positif. Nilainya berapa kalau positif? 0 derajat. Lead AVF, mana lead AVF? Lead AVF, kok gambar EKG-nya seperti ini ya. Oke, kalau meragukan jangan dipakai yang cara pertama teman-teman. Kita langsung aja kita cari menggunakan cara keempat. Mana voltase yang paling besar pada EKG ini ya? Ternyata bisa kita lihat yang paling besar adalah lead 1. Lead 1 ternyata bisa kita lihat kompleks keresnya dominan positif. Jadi nilainya berapa kalau positif? Lead 1 0 derajat. Ya sudah, pada EKG ini aksis jantungnya masih normal atau 0 derajat. Berikutnya, perhatikan. Kompleks keres cara pertama ya, seperti biasa teman-teman. Cara pertama kita lihat lead 1 dan lead AVF. Kita lihat lead 1. Lead 1 kompleks keresnya jelas sekali positif. Oke. Kalau lead 1 positif nilainya berapa? Masih ingat? Yes, 0 derajat. Lead AVF. Mana lead AVF? Nih, lead AVF teman-teman. Jelas sekali positif. Kalau lead 1 positif, nilai derajatnya berapa? Plus 90. Jadi aksis jantung pada pasien ini menggunakan cara pertama 0 derajat sampai plus 90 derajat. Masih normal teman-teman. Coba kalau menggunakan cara keempat. Mana kompleks keres yang paling besar voltasenya? Ingat, yang kita lihat ada voltase kompleks keres yang normal ya, bukan yang ada ekstrasistolnya ya. Gitu. Mana yang paling besar? Kalau tidak salah saya lihat, itu adanya di lead 2 teman-teman. Lihat kompleks keresnya jelas sekali paling besar dibandingkan dengan lead yang lain, di mana lead 2-nya kompleks keresnya positif. Lead 2 positif berapa derajat? Plus 60. Jadi aksis jantungnya adalah plus 60 atau normal aksis jantung. Gimana nih? Jangan panik teman-teman ya. Seperti biasa kita gunakan cara pertama dan cara keempat ya. Cara pertama kita lihat kompleks keres di lead 1. Apa yang kita lihat kompleks keresnya? Positif apa negatif? Ternyata di lead 1 kompleks keresnya jelas sekali negatif, berarti plus minus 180 derajat. Oke. Lihat AVF-nya. Mana AVF? Ya, ini AVF. Jelas sekali kompleks keresnya walaupun lebar, tapi kan dia positif. Jadi kalau AVF positif berapa derajat? Plus 90 derajat. Jadi menggunakan cara pertama, aksis jantung pada EKG ini antara antara plus 90 derajat sampai plus 180 derajat. Normal tidak? Ya tidaklah. Abnormal atau RAD, right axis deviasi. Kalau menggunakan cara keempat, teman-teman bisa lihat voltase yang paling besar pada EKG ini adalah lead 3. Lead 3-nya itu positif. Kalau lead 3 positif nilainya berapa? Ya, plus 120 derajat atau abnormal. Sama-sama RAD, right axis deviasi. Coba pada EKG ini teman-teman. Pakai cara pertama, lead 1 jelas sekali kompleks keresnya positif. Kalau lead 1 positif nilainya berapa? Yes, 0 derajat. Lead AVF, lihat kompleks keresnya jelas sekali negatif teman-teman. Jadi kalau lead AVF negatif nilainya berapa? Minus 90 derajat. Jadi aksisnya menggunakan cara pertama nilainya 0 sampai 0 derajat sampai minus 90 derajat atau LAD, left
aksis deviasi. Kalau menggunakan cara keempat, yaitu menggunakan voltase, mencari voltase yang paling besar, kita bisa lihat bahwa yang paling besar voltasenya adalah lead 3. Lead 3 voltasenya paling besar tapi negatif. Kalau lead 3 negatif nilainya berapa? Minus 60. Normal tidak? Ya tidaklah. Itu namanya LAD, left axis deviasi. Wow, EKG-nya bagus ya teman-teman. Baik, jangan panik teman-teman. Kita lihat di lead 1. Kita gunakan cara pertama. Lihat kompleksnya di lead 1 jelas sekali negatif. Berarti plus minus 180 derajat. Lead AVF-nya juga negatif. Berarti negatif 90 derajat. Jadi menggunakan cara pertama, aksis jantungnya itu antara plus 180 sampai minus 90, atau dengan kata lain aksis jantungnya pada EKG ini adalah ekstrim ya teman-teman, ekstrim. Kalau menggunakan cara keempat gimana Pak Bu? Ya jangan panik, silakan cari kompleks QRS yang voltasenya paling besar. Kalau tidak salah lihat lead AVR paling besar, oke? Lead AVR dominan positif. Kalau dominan positif AVR nilainya berapa derajat? Minus 150 derajat, juga ekstrim. Jadi EKG ini aksisnya ekstrim ya teman-teman ya, ekstrim aksis. EKG berikutnya teman-teman. Ayo kita gunakan cara pertama. Perhatikan lead 1. Bagaimana kompleks QRS-nya? Dominan positif. Lead 1 positif berapa derajat? 0 derajat. Kemudian AVF. Perhatikan AVF. Kompleks QRS-nya negatif atau dominan negatif. Kalau negatif AVF nilainya berapa? Negatif 90. Jadi aksis jantungnya adalah 0 derajat sampai minus 90 pada EKG ini. Menggunakan cara pertama. Normal tidak? Tidak normal. Namanya LAD, left axis deviasi. Kalau kita gunakan cara keempat, cari voltase yang paling besar. Jelas sekali yang paling besar adalah lead 3 teman-teman. Perhatikan lead 3 tuh ya, dalam sekali ya kan. Lead 3-nya positif, negatif. Kalau lead 3 negatif nilainya berapa? Minus 60. Normal tidak? Ya tidak normal. Namanya LAD atau left axis deviasi. Oke. Coba yang ini teman-teman. Ya, cara pertama kita lihat lead 1, kompleks QRS-nya positif. Lead 1 positif berapa derajat? 0 derajat. Tengok lead AVF. Lead AVF kompleks QRS-nya positif. Berapa nilainya? Plus 90 derajat. Jadi aksisnya masih normal ya teman-teman ya. 0 derajat sampai plus 90. Begitupun kalau menggunakan cara keempat. Yang besar voltasenya adalah di lead 2. Duanya positif. Lead 2 positif nilainya berapa? Plus 60 derajat. Masih normal teman-teman. Oke, berikutnya. Oke, lihat lead 1. Kita gunakan cara pertama ya teman-teman. Lead 1, kompleks QRS-nya dominan positif. Kalau positif lead 1 berapa derajat? 0 derajat. Tengok di AVF. Mana AVF? Nih. Oke. Berapa? Apa kompleks QRS-nya bagaimana? Jelas sekali positif, teman-teman. Lead AVF positif berapa derajat? Plus 90. Jadi menggunakan cara pertama, EKG ini aksis jantungnya masih normal 0 derajat sampai plus 90. Kalau kita mau menggunakan cara keempat, silakan cari kompleks QRS yang paling besar voltasenya. Jelas sekali pada EKG ini yang paling besar voltasenya adalah lead 2. 2 di sini kompleks QRS-nya positif. Lead 2 positif berarti berapa derajat nilainya? Plus 60. Jadi aksisnya masih normal. Oke. Ya, lanjut EKG berikutnya. Lead 1, kita gunakan cara pertama ya. Lead 1 kompleks QRS-nya positif. Berapa nilainya positif kalau lead 1? 0 derajat. AVF, kompleks QRS-nya juga positif. Lead 2, lead AVF positif berapa nilainya? Plus 90. Jadi aksisnya antara 0 derajat sampai plus 90. Masih normal aksis. Jangan lupa teman-teman, saya hanya mengingatkan. Aksis jantung normalnya kita sepakati tadi di awal negatif 30 sampai plus 90. Jadi ini masih normal aksis. Kalau mau menggunakan cara keempat boleh. Mana voltase paling besar? Jelas sekali pada EKG ini kompleks QRS yang paling besar adalah di lead 2.
Yang mana lead 2 kompleks Keresnya jelas sekali positif. Kalau 2 positif berarti berapa derajat nilainya? Plus 60 derajat. Plus 60 masih normal nggak? Masih normal. Jadi baik menggunakan cara pertama ataupun cara keempat, EKG ini aksi jantungnya masih normal. Ya, sudah habis teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan ya kita belajar bareng-bareng lah ya. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat bersama-sama ya. Terima kasih atas perhatian dan semangatnya untuk belajar EKG. Salam EKG, keep spirit, berantas buta baca EKG. Oke, seperti biasa sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan bagi teman-teman yang mempunyai kendala dalam biaya saat ingin mengikuti kelas EKG bersama saya sarankan eh, agar teman-teman mengusulkan ya ke ke rumah sakitnya atau ke instansinya masing-masing agar eh, apabila renewal alat-alat eh, kesehatan khususnya bagian kardio ya, entah itu mesin EKG, entah itu halter, entah itu treadmill, oke, sarankan untuk menggunakan apa namanya alkes dari BTL. Kenapa? Uh, Nanti dari BTL akan mendapatkan atau memberikan bonus kepada semua rumah sakit apabila membeli alkes BTL akan diberikan bonus pembelajaran interpretasi EKG bersama saya gratis ya. Sekali lagi silakan sarankan ke instansinya untuk merenewal apabila ada wacana renewal alkes ya. Alkes khususnya alkes kardio ya. Sarankan untuk renewal dengan menggunakan alkes dari BTL. Oke. Biar nanti dapat bonus pelatihan pembelajaran EKG atau membaca EKG bersama Abu Najma. Oke. Oke, saya rasa itu saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.